Ya, di match yang pertama Genesis Dogma tidak bermain. Ada 3 tim Indonesia yang bermain di match pertama kali ini. Match pembuka yang pasti akan sangat seru untuk disaksikan karena memang pesawat datang dari arah kanan menuju ke area kiri. Kemanapun tim ini akan turun nyaman sekali. Timur ke barat itu pesawat yang sedang terlihat sekarang ya. Oke, lo tahu kenapa tadi ada helikopternya 2? Kenapa tuh? Karena kalau 2 jadinya helikopter. Nah, itu dia. Iya, betul sekali. Kalau 1 jadinya helikopter doang. Helikopter doang. Kurang asik. Iya. Kurang asik. Dock ternyata diisi oleh 2 tim. Ini adalah tempat yang juga sebenarnya cukup tricky karena mau keluar dari dock harus lewat kampung dan kamu ada tim lain. Kalau ada situasi seperti ini, sebenarnya kalau yang di dock nih agak dirugikan menurut gua. Ini sebenarnya kayak silih berganti sih. Kemarin nggak ada, ibarat kayak mungkin nggak ada tem, GD yang ngambil di bagian docknya. Makanya. Tapi karena sekarang nggak ada GD, jadinya tem yang berani untuk mengambil di bagian docknya. Tapi kalau kita lihat dari segi circle kuy, ini bisa dibilang circle-nya hampir sama seperti Sunhawk yang pertama untuk di hari pertama, minggu yang kedua. Cuma ini agak sedikit ke bawah aja. Kalau kemarin kan di hari pertama tuh kalau nggak salah banyak circle-nya itu ke daerah perairan. Ya sebentar, kita tidak melihat ada pertarungan antara Boom dan juga Invin di awal. Apakah mereka sudah turun ke tempat lain? Tapi kita melihat terlebih dahulu ternyata yang bertemu adalah Xavier. Ada 1 tim di depan sana. Sudah dilakukan tembakan demi tembakan. Belum berhasil nampaknya tadi untuk mendapatkan 1 hit menuju ke lawan-lawannya. Sam9 ternyata yang ada di depan dari tim Xavier. Ya betul. Dan sekali lagi bakal kita infoin buat teman-teman. Jangan lupa untuk push rank di Nusa karena berhadiah smartphone dan juga UC yang bisa kalian dapatkan. Dan ini dia Buriram ya. Bukan Bruriram. Buriram yang sudah mulai memancing sebuah fight kali ini. Di mana mereka berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim 4Rifles pemburu. Yang terburu menjadi poin untuk Buriram. Ya, sebuah kerugian pastinya untuk 4Rifles. Di awal-awal mereka harus kehilangan 1 player kuncinya. Bahkan yang kedua pun didapatkan. Kembali 1 tumbang. Bukan Buriram yang mendapatkannya, justru adalah Yudo Alliance menuju ke arah 4Rifles. Yes, ada sandwich ternyata yang dialami oleh pemain-pemain dari 4Rifles. Tempat mereka tidak terlalu enak. Dan Xavier ternyata juga sudah mulai memicu peperangan bertemu dengan Infinity Logan. Ada Dreadnought yang terjadi, sebuah tapping fire. Dan Logan dipulangkan ke lobby. Ya, ini adalah angin segar sebenarnya. Tidak hanya angin segar untuk tim Indonesia, tapi juga angin segar sepoi-sepoi untuk semua tim. Karena kita tahu bersama Infinity menjadi tim yang sangat kuat, menjadi tim yang seakan meninggalkan poin dari pesaing-pesaing lain. Kalau sampai Infinity tidak maksimal di match yang pertama, akan jadi sebuah angin segar untuk yang lain agar bisa ngejar poin dari tim Infinity sendiri. Dan yang hilang adalah Logan, pemain yang juga menjadi andalan dari Infinity. Betul sekali, tapi masih ada Nuzi. Oh iya benar juga sih. Masih ada pemain-pemain Infinity. Ya walaupun memang Infinity semuanya kan andalan. Iya betul sekali. Mereka curang ya. Mereka ibarat kayak semua timnya tuh isinya player-player yang berbintang. Betul. Padahal gua kira di PMPL saya kali ini kalau Infinity main jelek ya, gua mau ngomong Gotani jadi Goturu, tapi kagak jadi. Bagus ini bukan mainnya. Ini bukan Gotani, Gotangi. Karena dia bangun dan Laikan juga sudah mulai terbangun, berhasil mendapatkan kapun dari arah tim BN. 1 persatu fight lebih intens dibandingkan hari kemarin. Ya bahkan tembakan kembali dilakukan kali ini dengan M4 kali 4 menuju ke area depan. Ada tracking tadi menuju ke arah pemain-pemain dari Best Clan. Tembakan demi tembakan, proning shoot ternyata yang dilakukan oleh Max LV. Belum ada 1 knockdown, tapi dari tempat yang berbeda ternyata Olio kembali mendapatkan confirm elimination menuju ke arah pemain 4Rifles tadi yang sudah tersukur ke arah tanah. Itu kayaknya bleeding out sih, nggak dikejar. Dan mungkin kalau misalkan tadi dia udah cabut, itu bakal menjadi jarak elim terjauh di Sunhawk. Harusnya. Kalau kata Wolfie kan kayak gitu. Biasa kalau udah kenok terus ditinggal, lu di posisi mana, yang lu kenok di posisi mana itu bakal terhitung untuk jarak elim terjauhnya ya. Alright, kalau begitu cukup banyak fight yang terjadi di early gamenya. Bahkan kita lihat dari 64 sekarang udah tinggal 59, berarti udah berapa yang dipulangkan ke lobby? 5. Ya, betul. Kalau sama saya tolong jangan main matematika dong. Kan kita sama-sama tahu kapasitas kita berdua gimana. Bener. Kita bisa main matematika itu kalau misalkan ada Wolfie, ada Dona, Cinci kayak Jelly juga. Bisa gitu. tuh. Ya, itu biasa main sempoa kan dia. Nah kalau saya kan nggak pernah, jadi jangan dong. Kita melihat terlebih dahulu ini dia Batman nampaknya sedang bergerak menuju ke area bukit bersama dengan pemain-pemain NFT. Sebuah rotasi sudah dilakukan oleh pemain dari NFT. Mereka keluar dari area Painan harusnya karena kan drop zone dari NFT ini di Painan. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan tersendiri, karena sering sekali kalau kita lihat ya NFT saat mereka keluar dari Painan, justru seekernya ke Painan dan mereka terlambat masuk Painan. Yang dapat chicken bukannya mereka. Betul. Tim yang ngisi Painan duluan. Itu kalau terjadinya, itu kalau kita ngomongin di PMPLC ya. Tapi kalau kita ngomongin di PMPL ID, entah kenapa kayak kontrol area yang dipunya sama NFT, mereka nggak pernah kelepasan dari Painannya sendiri. Banyak momen ketika mereka masuk ke last momennya, untuk circle-circle yang menuju ke bagian Painan, mereka bisa nguasain. Tapi entah kenapa kayak di CA ini, gue masih belum ngasih, bukan ngasih sih, lebih ke arah ngeliat permainan yang biasa mereka lakukan di Indonesia. Mungkin karena memang ada persiapan-persiapan khusus untuk mereka bermain di CA-nya ini. Dan lu kalau sadar kuy, ini Swavel gue ngeliat kayak jarang bermain untuk di PMPL CA.
Ya, memang kalau kita lihat beberapa kali digantikan posisi dari seorang Svavel dan juga sempat saya tanyakan kepada seorang drone. Ternyata saat Ramones tidak bermain yang menjadi IGL adalah si Ramones. Ya, Ramones menjadi IGL kedua berarti saat Svavel tidak bermain dan juga saat Ramones tidak bermain yang menjadi IGL adalah Ramones. Svavel tidak bermain yang jadi IGL Ramones. Maksud gue gitu. Gua kira ketika Ramones tidak bermain dia tetap nggak jadi IGL di luar gamenya. Ya, teriak-teriak kan di luar game kan. Barbar banget ya. Oke, ini dia kita lihat lagi dari FaZe Clan yang tadi Lycan bangkitnya juga cepat banget, bahkan FaZe Clan sudah mendapatkan 2 elimination point. Buriram baru mendapatkan 1 tadi setelah mereka memenangkan fight di bagian early gamenya. Dan ini tiba-tiba temponya lambat. Gue udah seneng padahal dari temponya cepat, tapi tiba-tiba sekarang temponya jadi lambat lagi. Dan boom, menjadi penguasa di arah-arah high ground, di arah kepulauan Alpha. Tidak ada fight yang mereka lakukan untuk saat ini. Tapi tadi ada satu pemain boom, ya ini dia Hexas, yang udah kecicil HP-nya. Apakah tertembak oleh pemain-pemain dari Sam9? Karena Sam9 harusnya nggak jauh jaraknya dari Bumi Sport. Ya, dan juga harusnya yang tidak jauh jaraknya dari Bumi Sport adalah alter ego Limex. Bagaimana kita tahu bersama, tempat yang diambil oleh Bumi itu adalah tempat yang diisi sama Potato. Biasanya Potato yang rebahan di situ. Biasanya, tapi ternyata sudah ada boom duluan. Betul, apalagi kalau kita ngomongin saya sekarang ya di PMPL saya Fall ini banyak banget yang bermain scrapping. Gue inget deh minggu pertama tuh kalau nggak salah Sam9, mereka scrappingnya Hatin mereka ambil, utaranya Camp Alpha mereka ambil, terus pinggiran-pinggiran yang ada di sekitarnya boom sekarang juga mereka kontrol gitu. Ya, sangat luas sekali area yang menjadi tempat scrapping dari Sam9 saat tadi dijabarkan oleh Bro Pasta. Kita melihat juga tempat dari tim Baunam United saat ini sedang melakukan sebuah pemantauan terlebih dahulu. Sudah sempat ada sebuah tracking tadi dilakukan oleh Baunam, belum berhasil percobaan yang pertama, tapi percobaan kedua belum kunjung dilakukan juga oleh pemain-pemain BN. Bahkan Lycan justru saat ini yang sedang memantau berada di Archer Tower. Kembali kita masih terus menantikan adanya fight 4 lawan 4 yang terjadi karena hanya di awal saja dan hanya dalam bentuk pencurikan saja, belum ada yang dipulangkan seutuhnya menuju lobby. Hanya curi-curi pandang saja tadi untuk mendapatkan sebuah point elimination. Dan FaZe Clan mereka masih cukup betah, aman, tentram, damai, dan nyaman banget di arah high ground bawah dari bootcampnya sendiri. Dari tadi sih mereka memantau ke arah bawah. Harusnya mereka tahu ada Buriram di arah bawahnya. Cuman mereka mungkin nggak tahu tim mana di arah bawah. Tapi mereka tahu di bawah tuh ada tim yang sudah menunggu mereka. Dan sebuah twin fire dari Yami sudah mulai diberikan menuju ke arah pemain dari Alter Ego di mana Fnatic yang sudah mulai menerima 1 peluru dari Yami. Ya, ini dia kembali Alter Ego akhirnya mendapatkan batu yang memang harusnya menjadi tempat mereka. Bahkan tembakan mulai dilakukan. Boom, menghindari fight bersama dengan Infinity. Justru fight saat ini terjadi dari 2 tim Indonesia berhadapan dengan Alter Ego Limex. Karena kalau kita lihat, boom, tidak berada di Pulau B, mereka menuju ke arah Pulau A. Ada pergerakan cepat dibangun oleh Okta, berada di area bawah high ground dimiliki oleh Alter Ego. Mereka lebih tinggi daripada boom, tapi kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah drone view, menuju ke arah tim Indonesia yang lain. Kembali dalam posisi yang sama, dalam keadaan yang sama, proning dan pemantauan yang sedang dilakukan oleh mayoritas tim yang berada di match yang pertama. Boychill dimainkan untuk di match kali ini. Itu dia yang tadi gue bilang, karena porsinya Svavel gak terlalu banyak bermain di PMPL saya. Entah gue yang kurang amatin atau gimana. Cuma kemarin kayaknya gue ngeliat Svavel hanya bermain 1 atau 2 map doang. Sisanya 1 map malah. Ya. Dia main, gak terlalu banyak porsi untuk dia bermain di PMPL saya-nya. Dan dari Boychill yang lebih mendapatkan ruang yang cukup banyak bermain di PMPL saya sekarang. Dan kalau kita lihat dari arah tim lain lagi, di mana Bacon menjadi satu-satunya tim dari Thailand yang masih terjebak di halaman kedua, harusnya udah mulai terpacu sih. Biasanya kalau udah negara satu tim di negara itu udah pada berkumpul semua di satu halaman tertentu, yang belum masuk jadi semakin terpicu semangatnya. Ya, mereka pastinya tidak ingin menjadi tim dari negara tersebut yang paling tertinggal, bisa dibilang paling bawah. Karena memang lagi-lagi walaupun memang sama-sama dari negara Thailand atau sama dari satu negara, ada gengsi yang mereka jaga. Jangan sampai malah jadi yang paling bawah di negara tersebut. Dan juga kalau kita bahas tadi dari tim NFT, Svavel di minggu yang kedua memang porsinya jarang. Tapi kalau kita lihat di minggu yang pertama, Boychill tuh cuma 1 kali bermain di 5 match atau 5 hari yang dimainkan. Atau ternyata rotasi yang dilakuin sama NFT sekarang berdasarkan map. Kayak misal di Miramar yang lebih dimainkan berarti Svavelnya. Ya. Kalau di Sunhawk mungkin lebih ke arah Boychillnya gitu. Ya, itu sebenarnya sempat saya tanyakan berpasta dan memang jawaban dari Izul Drone waktu itu kayak gitu. Jawabannya adalah Svavel kalau main di Miramar atau main di Sunhawk maksud saya, itu katanya puyeng. Oh. Karena nggak kelihatan, karena harus kelihatan banget kan kalau di Sunhawk kan detail banget ya. Harus detail banget karena ya ton warnanya agak gelap, lalu juga rumputnya sangat tinggi, HBD terjadi di mana-mana. Mungkin ya ingin sehat jantung kayaknya. Karena kaget kalau karena HBD ya. Nah, Boychill kan muda nih, gak apa-apa. Bener. Jadi maksud lo Svavel tua gitu? Bukan begitu. Berpengalaman. Berpengalaman di skena kompetisi PUBG Mobile. Oke. Kalau begitu kita bakal melihat lagi update dari circle yang kedua yang masih membuat galau di antara 3 pulau yang ada di Sunhawk ini, Kuy.
Ya, masih terus terpantau saat ini pergerakan demi pergerakan, dan inilah yang dimainkan oleh Infinity. Mereka nggak masuk ke circle di circle pertama, circle kedua, mereka baru masuk nanti di circle keempat atau circle yang kelima, baru melakukan rotasi dan langsung dapat tempat enak. Itu yang jadi permasalahan Infinity. Tapi itu kayaknya nggak mereka lakuin di map gede deh. Kayak cuma di map kecil doang gak sih? Soalnya saya pernah melihat kayak waktu itu kalau nggak salah Miramar, mereka kayak gitu juga, kayak mereka masih berputar-putar di atas. Karena circle-nya waktu itu ke area dari Primos ke kiri, Irangel, kiri berarti bawah. Berarti ke arah fleksibel kali. Ya, kalau misalkan dropnya mereka nggak ke support sama flag pad atau kayak circle-nya nggak nuju ke arah drop zone-nya mereka, jadi mereka bakal main lama di bagian outer circle-nya. Ya, karena waktu itu di Irangel yang saya lihat adalah saat Infinity dapat WWCD di satu hari di minggu pertama, mereka turun di Milta. Bukannya mereka langsung geser menuju ke deket-deket dari Primors atau dari Veripierre, mereka malah menuju ke area atas dulu, muter-muter dulu. Jadi jarak tempuh yang mereka lalui dalam segi rotasi itu jauh. Tapi akhirnya mereka dapat circle di akhir-akhir. Jadi nunggu yang lain biar masuk dulu. Iya, mereka ngekor. Nah, ngekor dan mungkin nyari di area outer circle dan akhirnya mereka dapat di bagian garis circle-nya. Kayaknya itu yang diincar sama Infinity. Biasanya agak-agak main santai ya dengan tempo-tempo yang udah mereka persiapkan juga. Dan sekarang dari arah tim Aldrigo, Ponbit sudah mulai menerima tembakan dari bagian bawah Sam9. Melihat pergerakan dari seorang Ponbit, bahkan granat sudah mulai dimasak oleh seorang Putra, akan dilempar ke arah atas. Tapi dari arah 4 Rifles yang akan kembali lagi bonyok, Apple tumbang dan Putra tertangkap oleh Okta. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama untuk kebangkitan Boop Esports. Ya, bahkan kita melihat ada follow up tadi yang coba dilakukan, namun ternyata Sam9 berhadapan dengan Gig. Ada tembakan yang dilakukan oleh Yuhai menuju ke area depan, diincar pastinya di saat ini. Bahkan kembali Ponbit, justru Ponbit yang mendapatkan pemain tersebut, bukan Yuhai. Ya, itu dia sebuah kontrol yang begitu bagus, tapi eliminasinya diamankan oleh pemain dari Geek Fam. Itu apes buat Sam9 ya. Ke sandwich sama 3 tim Geek, Alter Ego, dan Boom Esports. Ya, dan juga kalau kita lihat di sebelah Yuhai, sekarang bukan Yuhai, ada Realmeo. Kalian bisa langsung screenshot dan juga bisa langsung upload di Instagram kalian. Betul, jadi jangan lupa untuk nge-tag juga Instagramnya dari Esports PUBG Mobile dan juga nontonnya di YouTube-nya Esports PUBG Mobile. Dan yang ngepost di Instagram Story, selain nge-tag Instagramnya Esports PUBG Mobile, Esports PUBG Mobile, jangan lupa buat dikasih hashtag #BeTheOne. Ya, itu dia. Dan juga kita kembali menuju ke area in-game. Max LV memantau kembali pemantauan yang terus dilakukan terlebih dahulu. Tidak gegabah nampaknya tim-tim yang bermain di match yang pertama. Mereka tidak ingin posisinya ketahuan dengan mudah. Ingin saat mereka tahu satu player knock, pasti itulah yang diharapkan. Jadi sekali tembak satu klip harus knock itu orang. Iya, tapi kayaknya kita bakal ngeliat juga nih gue Battle Malaysia antara Yudo Alliance dan juga 4 Rifles, di mana dua tim ini yang pernah berkolaborasi, pernah ngejogres. Sekarang mereka bakal berpapasan, di mana Epi sudah dalam posisi yang siap di bagian jendela tembak. Bos, belum pertembakan dari seorang Epi, mungkin bakal di happy birthday. Sama-sama memegang shotgun dan molotov yang bakal dilemparkan terlebih dahulu, membuat Epi harus berpindah tempat ke tempat yang lebih nyaman lagi. Repo Boy sudah mendapatkan sebuah informasi, tapi itu malah menghalangi langkahnya untuk nerabas ke arah dalam. Granat sudah mulai dimasak, dilempar ke arah pintu, bakal dimainkan, pintunya hancur. Granat berikutnya, tapi Repo Boy dalam posisi yang steady, tercicil cukup besar dan cukup banyak darah dari seorang Epi, tapi Repo Boy masih bertahan di bagian bawah. Kali ini dua pemain dari Yudo Alliance bakal mendekat. Ini udah pasti hilang sih harusnya. Ya, karena memang tersandwich dari depan dan juga belakang. Bahkan ternyata Epi dapat satu, akan coba dapat yang kedua kan mungkin, dan betul saja mampu diculik satu player, yaitu Adik Luke menuju ke arah Epi. Ya, itu bete banget sih buat jadi Adik Luke sih. Harusnya nggak terjadi tadi, mungkin tidak sabar itu yang terjadi dan membuat Adik Luke harus terculik. Mau ke lobby narik satu kaki. Ya, dan juga sangat disayangkan follow up dari pemain-pemain Yudo Alliance cukup terlambat tadi. Ada sepersekian detik untuk Epi akhirnya melakukan N. Inilah yang harusnya tidak terjadi. Satu delay push atau satu follow up yang harus dibayar dengan mahal, harus dibayar dengan satu player mereka hilang, sehingga 3 player saja yang tersisa untuk timnya saat ini. Dan kita kembali melihat ternyata circle menuju ke arah kiri kembali. Circle yang cukup jarang sebenarnya, Bro Pasta. Betul, ini circle yang jarang banget sebenarnya kalau kita lihat untuk di beberapa waktu belakangan ini. Ya. Tapi pernah loh familiar banget dengan circle Sanhok yang seperti ini, masih ngebuat galau juga. Dan ini hanya tinggal permasalahan Charlie dan juga Alpha. Tapi dengan circle kayak gini, gue yakin sih ini kayaknya probabilitasnya bakal lebih banyak ke arah Pulau Charlie sih daripada ke arah Pulau Alpha. Ya, karena memang kalau dilihat tadi banyak sekali area dataran di Charlie yang masuk menuju ke arah circle. Kita melihat terlebih dahulu tim-tim yang nampaknya untuk saat ini masih terjebak di area Pulau B, masih berada di arah Pulau Bravo, yaitu Yudo Alliance yang masih terus bergerak. Mereka mencari di manakah tempat untuk bisa menyeberang. Apakah mereka akan melewati area Painan
atau justru mereka akan mendobrak terlebih dahulu tim yang ada di depannya, yaitu Xavier. Sebagai juara bertahan, Xavier punya satu kendaraan yang sudah mereka manfaatkan. Iya betul, apalagi dari DX sendiri mereka sudah kembali ke performa yang cukup ditakutkan oleh cukup banyak tim. Dan NFT tiba-tiba 2 pemain mereka tumbang, bertemu dengan Shine Like Diamond kali ini. Belum dipulangkan ke arah lobby, ada backup datang dari bagian belakang. Boychill melempar granat ke arah depan, tapi kelihatan juga granat bakal dilempar menuju ke arah Boychill. Boychill masih bisa mundur ke arah belakang dan sudah ada pergerakan agresif dilakukan oleh seorang Truong Zin mendekat menuju ke arah seorang Boychill. Kalau sampai sudah mulai terjadi buying time peluru dan berhasil mendapatkan seorang Boychill. Bukan hal yang bagus, tinggal seorang drone yang tersisa bakal dikeroyok dan NFT dipulangkan ke arah lobby. Kembali, inilah bad news yang terjadi. Inilah hal yang tidak kita inginkan, tapi ini yang terjadi. Apa mau dikata? NFT harus pulang dan kembali fight yang menjadi PR dari tim Indonesia. Bukan rotasi, PR tim Indonesia adalah saat mereka fight. Iya betul, entah kenapa tadi kayak gua ngerasa koordinasi fightnya nggak terlalu bagus. Dan ada sebuah gendong-gendong manja yang dilakukan oleh Shine Like Diamond untuk mereka memastikan proses revive-nya tuh tidak terganggu oleh tim lain. Ya, sangat disayangkan tim asal Vietnam Shine Like Diamond mampu memulangkan tim Indonesia yaitu NFT, tapi kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Tembakan coba dilakukan Repo Boy, gagal di sana karena ternyata Buriram, satu pemainnya Tiger X dengan sebuah shotgun tadi DBS mampu menumbangkan pemain dari Yudu Alliance. Syamil dari arah kejauhan sedang memantau saja. Kali 6 digunakan tapping, percobaan dilakukan oleh Syamil atau nama panjangnya Syaiful Jamil untuk saat ini belum berhasil dan kembali masih diincar saja. Iya, tadi kayaknya render ya. Oh, iya, makanya ada beberapa tapping fire yang dipaksakan oleh seorang Syamil juga atau Syaiful Jamil kalau kata seorang Sanskui. Tiger akhirnya menghentikan langkahnya untuk memberikan tembakan tadi, lebih berfokus objektif masuk ke area circle yang berikutnya. Buriram tidak memancing fight yang over, tidak memancing hal yang berlebihan kali ini. Mereka bakal bermain objektif, tapi Face Clan kayaknya yang nantinya bakal memotong pergerakan dari Buriram karena jaraknya harusnya mereka bakal berpapasan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Dimana Face Clan mengamankan di arah utara dari Ruin saat ini. Masih diincar saat ini. Satu granat sedang dikokang menuju ke arah seorang TonyK, membuat TonyK low HP, ping HP-nya mundur TonyK karena memang dia perlu melakukan healing terlebih dahulu. Circle menuju ke arah Alter Ego Livex. Alter Ego punya circle, Geek punya circle, Sam9 juga punya circle, tapi Sam9 tinggal sendirian. Boom pun punya circle di sana. Betul sekali, dua tim Indonesia tersupport dengan adanya circle yang seperti ini. Boom udah mengontrol bagian pinggiran circle-nya, tinggal mengusir mundur Face Clan supaya nggak bisa meretake tempat dari arah Boom Esports. Apalagi dari Boom mereka masih nge-split tadi kalau nggak salah Reizi yang ditinggalkan di arah Kepulauan Alpha, sementara 3 pemain Boom lainnya udah masuk ke arah Kepulauan Charlie. Ya, Reizi semoga saja dia bisa berenang dengan cepat, semoga saja dia bisa kembali membentuk satu strategi sapu lidi, atau justru Reizi memang menjadi investasi di arah Pulau Alpha supaya kalau circle-nya ternyata mantul ke Alpha, ada Reizi di sana. Yes, itu mungkin yang bakal dipertimbangkan sama Boom Esports, tapi tiba-tiba gue ngeliat dari AS sendiri Ponpit tadi berhasil diamankan, bahkan Ponpit dipulangkan ke arah lobby bertemu dengan Bacon, tapi Lycan sudah mulai memancing perang. Kali ini Face Clan kembali lagi ingin berburu-buru poin elimination. Satu persatu sudah berhasil mereka amankan dan Boom tidak ingin ketinggalan party karena Boom juga mendapatkan satu pemain dari Buriram, namun Tony Kuncoro diamankan dan dipulangkan dia menuju belum pulang ke arah lobby, malah Buriram yang sudah mulai rontok pemain-pemainnya. Tapi kita saksikan terlebih dahulu bagaimana Lamborghini mencoba untuk menghindari tembakan demi tembakan menuju ke arahnya. Ada satu batu yang besar dimanfaatkan, sebuah natural obstacle. Bergerak pastinya saat ini. Pemain-pemain Xavier mereka harus lari dengan cepat karena dikejar Blue Zone nampaknya Xavier. Kita berpindah menuju ke area yang berbeda saat ini. Pemain-pemain dari Eagle Mr. Five berpindah kembali. Mr. Five sedang di tracking tapi ternyata gagal. Tracking menuju ke arah Mr. Five dan Mr. Five pintar. Dia tidak langsung ke smoke. Dia mencari satu pohon yang bisa menjadi hiding spot. Ya sayang banget tadi dia harus melakukan reload, gak langsung commit begitu aja, malah Frankie yang tumbang. Satu pemain dari Xavier tiba-tiba diamankan begitu saja. Face Clan kembali lagi bisa mengontrol fight yang sedang mereka lakukan. Shine Like Diamond juga sudah kehilangan satu persatu anggota mereka. 3 tim sudah dihilangkan karena lobby dan sekarang cukup banyak tim sudah mulai pincang. Bahkan Mr. Five juga berhasil di pick off. Ternyata Lamborghini membalaskan kondisi dari Xavier ke arah tim dari Face Clan. Namun Lamborghini masih bertahan di bagian blue zone, cukup bersabar, dan di arah belakang ada satu hal yang tidak dia inginkan. Yudu Alliance menarik pemain dari The Xavier. Ya, kita saksikan untuk sementara waktu saat ini dari drone view. Ini adalah tim-tim yang sedang kocar-kacir. Mereka harus segera bergerak karena dikejar oleh Blue Zone dari arah belakang. Ada yang melakukan tembakan demi tembakan, terpantau sedikit tadi. Boom juga sempat melakukan tembakan menuju ke arah Face Clan, namun belum berhasil. Ada sebuah pemantauan menuju ke arah backline dari Face Clan. Tapi kalau kita lihat saat ini Vintores bisa ditembak dengan mudah. Berhasilkah Vintores
Vintores untuk menyeberang. Berhasilkah dia di sana? Tembakan pasti dilakukan dan Vintores pun tumbang. Apa mau dikata karena sangat dekat dengan Okta. Betul sekali, double pick tadi dilakukan sama Bumi Sport untuk mematahkan pergerakan dari sana Vintores. Tony Kuncoro juga sudah dipulangkan karena lobby dan Face Clan harus tereliminasi di peringkat ke-13. 12 tim masih tersisa dan Geek masih bermain di bagian ruins karena Circle juga masih agak ngebuat galau. Tinggal beberapa detik lagi bakal muncul Circle yang baru. Kemanakah Circle ini akan bergerak? Eagle Esport sudah berhasil keluar dari arah ruins dan tiba-tiba ruins sudah tidak masuk dalam Circle. Tadi berapa meter? Itu kayaknya ke arah jembatan deh. Ya, kita masih bertanya-tanya kemanakah Circle selanjutnya. Karena saat ini tiba-tiba kalau dilihat dari jarak Circle ini jauh dari tempat pemain-pemain ini berada. Dari area candi yang ada di ruins. Tembakan dilakukan kembali 200 meter yang harus ditempuh oleh Demrut bersama dengan pemain-pemain Geek Fam dari tempat ini. Iya, harusnya ke atas berarti. Harusnya bakal ke arah jembatan karena 200 meter pergerakan Geek Fam untuk masuk ke dalam zona. Snipes masih bertahan di bagian candi-candi di bagian ruins kali ini. Masih bertahan dengan split yang mereka lakukan. Demrut bakal menjadi pilar terakhir. Tapi tiba-tiba ada tembakan yang lengket banget menuju ke arah Yuhai. Yuhai tumbang begitu saja, bahkan counter attack yang masih belum bisa mendapatkan sebuah trade talk menuju ke arah Tem. Exosip masih bertahan di balik sebuah batu, tapi di belakang Exosip ada 3 babi yang siap menembak. Ya, masih dipantau, tapi kita melihat terlebih dahulu semuanya saat ini sedang berbondong-bondong untuk menuju ke arah jembatan. Satu pemain terakhir dari Semnan yang dari tadi di jembatan, justru dia nggak usah kemana-mana. Dia terus stay di sana, dia hanya menunggu tim-tim lain datang, tapi defensif dengan satu player saja pastinya sulit untuk dibangun. Shirty dapetin 1 dari pemainan, namun ternyata ada sebuah steal elimination dan Yuhai kembali lagi bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Back in Time. Shirty diamankan, Mika tumbang, trade talk terjadi, Xavier ikutan perang, 3-way showdown di arah sekitar ruins. Ini bakal chaos banget. Blue Zone sudah mulai mengecil dan ini dia Noise. Akankah dia bisa mengamankan pemain-pemain dari tim Tem? 1 diamankan tapi 1 masih tertahan di bagian dalam. Begitu sabar, tidak terburu-buru dalam melakukan sebuah pick dan Noise kehilangan timing. Keluar di waktu yang tepat membuat Tem bisa kembali menguasai area ini. Namun Blue Zone sudah semakin menyakitkan dan harusnya akan terlampiaskan. 1 orang kenok dari Tem, bahkan sudah diamankan 1 tim lagi ke arah lobby. Geek Fam bye-bye, tapi 8 elimination. Ya, banyak yang pulang terkena Blue Zone karena Blue Zone sangat sakit dan mereka seakan terprank oleh Circle. Mereka harus menuju ke arah jembatan dan kembali saya katakan 1 pemain dari Sam9, pemain terakhir mereka yang berada di jembatan gak perlu kemana-mana, hanya proning saja, hanya rebahan saja dan kayaknya nggak ada yang tahu kalau ternyata masih ada 1 player tersebut yaitu Deb di area jembatannya. Ya, masih dijaga-jaga juga. Alter Ego benar-benar ngejaga jembatannya dengan sangat baik. Ada 1 orang yang tertinggal di bagian bawah, ditinggalkan di bagian bawah. Tembakan sudah mulai terdengar, entah menembak ke bagian mana. Kayaknya bakal nembaknya ke arah Boom. Through the Smoke tadi sempat memberikan damage menuju ke arah seorang Okta, tapi Okta masih bisa selamat. Dan Yami, informasinya belum masuk kayaknya ke arah Alter Ego. Yami posisinya belum kelihatan. Dan ada sebuah flank kalau kita lihat di bagian minimapnya. Ada Reizi yang masih bermain di bagian outer circle-nya. Dan di arah Elimination Fit, Back in Time sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih ada 7 tim yang tersisa, tapi kayaknya nggak semuanya masuk dalam circle deh. Ya, kalau dilihat di dalam circle hanyalah 3 tim. 2 tim dari Indonesia, 1 tim dari Malaysia, dan 1 tim dari Malaysia tersebut hanya menyisakan last man standing. Ini adalah chance-nya besar sekali untuk tim Indonesia bisa mendapatkan WWCD antara Boom atau AE. Tapi kalau bisa milih, semoga saja Boom yang dapat supaya mereka naik. Betul. Bukannya saya tidak sayang AE, tapi Boom yang butuh poin untuk saat ini. Saya juga setuju, karena berbagi itu indah tentunya. Tapi sepertinya AE tidak ingin membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Perlawanan bakal mereka lakukan, tapi granat dari Okta Connect. Fanatik tumbang, tapi bentar. Perangnya tahan dulu sampai ntar tinggal 2 tim Indonesia. Please, tahan dulu sampai tinggal 2 tim Indonesia baru melanjutkan fight-nya. Ya, Infinity masih melakukan healing ternyata di area luar. Kita belum tahu di manakah player terakhir dari Infinity berada, tapi fight sudah pecah di area circle. Satu persatu pemain-pemain didapatkan. Bahkan yang kedua didapatkan oleh Yami. Mencoba cari yang ketiga. Yang ketiga ada di area bawah Renalre yang akan coba diincar. Masih berada di arah jembatan tersebut. Datang dengan vektornya 30-30 disiapkan. Tembakan dilakukan kali ini dan langsung dipulangkan semuanya. Alter Ego pulang menuju ke arah lobby dan Boom sih bisa mendapatkan winner chicken dinner. Saat kritik pedas sedang menuju ke arah tim ini. Betul. Saat kritik tajam sedang menuju ke arah tim ini. Mereka membuktikan, mereka pindah drop zone, mereka bermain dengan bijak, merelakan area KO dan mereka dapat WWCD harusnya. Yes, ini saatnya kita teriak Boom Esports! Boom Esports!
Boom Esports, stay hungry, hungry base. Itu dia yel-yel dari Boom Esports karena mereka berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Jumawa nggak sih? Enggak lah ya, udah pasti soalnya kan? Ya, nggak mungkin dong tiba-tiba nggak jadi dong. Ya ini yang disebut go turu kan? Kan turu bener tuh, tidur barusan. Maksud gue itu, kejadian itu doang. Bener, masuk kuy, masuk. Ya, ini Tem nggak mau berhenti healing nih. Ya masih ditunggu. Ya, ini kayaknya tinggal Morman Kamaru nih, nggak mau berhenti healing nih. Tidak apa-apa, masih kita menunggu saja, sabar-sabar saja karena memang kemenangan sudah ada di depan mata Okta. Bersama dengan pemain-pemain Boom kembali membuktikan karena mereka berhasil mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Banyak kritik sedang berada berseliweran di sosial media menuju ke arah tim ini. Betul. Tapi mereka membungkam semuanya dengan prestasi, mereka membungkam semuanya dengan pembuktian yaitu sebuah winner chicken dinner. Memang poin ini tidak langsung membuat Boom berada di peringkat pertama. Betul. Tapi poin ini setidaknya membangkitkan semangat mereka, membangkitkan mentalitas mereka, dan juga membuat mereka memboost poin agar memangkas di tim-tim yang ada di atasnya, membahas poin menuju tim-tim yang ada di atasnya. Malah menurut gue ini hal yang paling dibutuhkan sama Boom Esports. Ya betul sekali. Satu game yang bisa nge-trigger mereka supaya bisa bermain lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya. Ya, sebuah katalis yang sangat baik sekali untuk Boom bisa terus bermain dengan baik. Secerca harapan ada Udah di Bang? GH Boom Esports. Udah. Tabungannya berapa Ini sih? mau dihabisin. Buset, masih ada lagi. Udah Bang, udah. Tadi kan 3 Woi, ya? billingnya habis. Baterai HP butuh dicas. Tinggal 3. Ayo, selesai. Itu di kotak nggak tahu masih ada lagi apa enggak kuy. Dia masih belum buka kotaknya lagi. Tadi kayaknya terakhir 4 diambil dari kotak. Ya, tadi kan 3 terus ngambil dari kotak. Sekarang tinggal 2. Harusnya ini udah yang terakhir. Udah habis sih. Ya, nah masih 4 lagi. Bang, udah Bang, sumpah habis. Ya Allah, ada geledek itu di tas lo, berhenti. Ya, Gak ada habis-habisnya, kok nambah 4 mulu ya? makanya. Waduh, ini kenapa bisa tiba-tiba berilusi-ilusi terus? Morman mau diajak ibu pengajian Morman. Morman, yuk dipanggil ibu itu suruh beli ini apa namanya? Ya. Beli lada, Morman. Udah ya. Udah ya, bisa ya. Udah ya. Nice try. Udah yuk, Morman, udah yuk. Udah yuk. Nah. Udah yuk. Nah, keluar tuh dipanggil ibu buat ke pasar. Yuk. Nah, yuk. 1. Dan itu dia sebuah winner chicken dinner didapatkan oleh Boom Esports, tim asal Indonesia, tim yang butuh poin, tim yang lagi-lagi sedang dikritik tapi mereka